Gibran tahu kan, ada suara-suara soal penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Suara-suara itu, menurut Mas Gibran, kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman, Mas? Sekali lagi warga aja yang menilai. Yang jelas kan saya tanya kita tinggal jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan, tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja ke Solo, udah istirahat. Kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosuta Channel, sahabat-sahabat sekalian, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi sedikit kita akan mengobrolkan tentang MK ya. Dan oleh sebab itu, sahabat-sahabat, mari kita sapa terlebih dahulu lembaga yang bersangkutan. Halo MK, Mahkamah Keluarga. Iya, Mahkamah Konstitusi ya. Dan insya Allah kedepannya dan sampai kapanpun namanya, perannya, tugas, fungsi, wewenang, serta nilai-nilai yang kemudian berkembang pada lembaga yang bersangkutan akan tetap sama, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK atau Mahkamah Konstitusi lahir dari proses yang tidak singkat dan terlanjur dipaksakan. Dalam level negara yang sudah modern, lembaga Mahkamah Konstitusi dipandang bukan hanya sebatas pemenuhan eksistensialisme sebagai salah satu perangkat negara, namun memang dianggap secara mendasar sebagai pondasi, begitupun juga secara penutup sebagai atap. Terlebih negara yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Rechtsstaat atau negara hukum. Dan dalam hal ini Indonesia sudah dalam sikap dan posisi tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kembali lagi, Mahkamah Konstitusi lahir dari amanat reformasi, dan agar kemudian Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga yang menjaminkan kepada seluruh warga negara dalam konteks hukum, ada lembaga The Guardian of Konstitusi, penjaga nilai-nilai yang berkembang, norma-norma yang berkembang pada tatanan masyarakat yang kemudian dibentuk dalam satu produk, yaitu hukum itu sendiri. Di samping harapan itu, kita lihat hari-hari ini, dewasa ini, justru dari Mahkamah Konstitusi lah ketidakpercayaan publik itu lahir. Sudah ada istilah yang kemudian menjadi stigmatisasi dilekatkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mulai dari Uncle Usman, Mahkamah Keluarga, lembaga nepotisme dari lingkaran kekuasaan, sampai pada lembaga pelanggar etik. Bukankah
dalam mempelajari latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi, apa yang kemudian menjadi stigmatisasi yang diasosiasikan kepada Mahkamah Konstitusi hari-hari ini justru seharusnya mendapat julukan atau pandangan yang sebaliknya. Apapun yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, berikut juga dengan segala macam cemoohan, kritik, serta kejengkelan publik yang teralamatkan kepada lembaga tersebut. Dalam konteks bernegara, kami menyadari bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi satu perangkat hukum yang menjadi sandaran pengharapan masyarakat. Melihat hari-hari ini, dewasa ini, dan sangat telanjang di depan mata kita, keadaan hukum kita yang sedang tidak baik-baik saja. Hari ini Mahkamah Konstitusi sedang melakukan sidang rapat permusyawaratan hakim dalam rangka menyelesaikan proses sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024. Apalagi yang menjadi penghambat atau penggelapan dalam Mahkamah Konstitusi menilai segala macam proses pemilihan umum sampai hari ini. Sementara kita melihat saksi, ahli, bukti-bukti begitu nyata di depan mata kita. Kejahatan dan kejanggalan yang terjadi selama proses pemilihan umum begitu terang tersaksikan di depan mata kita. Dan oleh sebab itu kami mengharapkan dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilpres ini, lembaga Mahkamah Konstitusi kemudian tidak kembali lagi melahirkan istilah-istilah Angkel Usman, pahaman Usman, nepotisme, pemaksaan anak usia dini, ataupun dan lain sebagainya. Tidak ada angkel-angkel lainnya yang kemudian lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam proses menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Di satu sisi tertentu, kami pun juga sebetulnya menyadari bahwa yang kemudian menjalankan tugas, peran, serta fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah manusia-manusia yang juga tidak lepas dari luput, salah, serta hilaf. Namun, ibarat air yang mengalir, kami selalu meyakini dan ingin menegaskan setegas-tegasnya, insya Allah kebenaran akan terus mendapatkan jalannya. Sudah terlalu banyak orang-orang di luar sana, dari elemen paling bawah sampai tingkat yang paling terakhir. Sudah banyak video yang kami buat memperlihatkan alasan-alasan mengapa Mahkamah Konstitusi harus kembali pada jati dirinya. Dan oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi melihat segala macam stigmatisasi publik yang diamanatkan, diasosiasikan kepada lembaga The Guardian of Konstitusi ini, semoga momentum sidang permusyawaratan hakim ini kemudian memutuskan hal yang semestinya mengembalikan jati diri Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, tidak banyak yang dapat kami sampaikan melalui video yang akan tayang ini, karena justru semakin banyak apa yang kemudian kita akan sampaikan seakan mengesampingkan fakta serta data-data serta temuan-temuan yang berkaitan dengan proses kejanggalan pemilihan umum. Di luar sana sudah begitu terangnya data, fakta serta temuan-temuan yang bersifat konkret ini di depan mata kita. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.